6 investor swasta bakal masuk ke IKN, ada sektor perumahan hingga pendidikan. Sebanyak 6 investor swasta yang berinisiatif atau unsolicited untuk mengembangkan pembangunan di Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu diungkapkan Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT Sarana Multi Infrastruktur, Persero, PT SMI, Faris Pranawa di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Menariknya saat ini sudah ada pihak swasta yang berinisiatif atau yang kita kenal unsolicited project, sudah ada hampir 6 calon investor, di sektor perumahan dan juga ada di sektor pendidikan, kata Faris. Melihat maraknya dinamika investor yang ingin masuk ke IKN, SMI turut membantu otorita IKN menyiapkan dokumen dan melakukan evaluasi proposal yang ada. Kita membantu pengembangan organisasi yang intinya membuat otoritas siap mengakses pendanaan dari swasta atau menawarkan proyek kepada pihak swasta, ungkap Faris. Faris juga mengatakan, saat ini perusahaan menerima penugasan dari pemerintah sebesar 1,3 triliun rupiah. Adapun dari jumlah tersebut, sebanyak 825 miliar rupiah digunakan untuk pembangunan IKN. Nilainya 1,3 triliun rupiah mungkin untuk jumlah proyek KPBU hampir mencapai 10 proyek, dan IKN 825 miliar rupiah dari sisi penugasan kepada PT SMI-nya, ujarnya. PT Sarana Multi Infrastruktur, Persero, PT SMI, membukukan pendapatan senilai 7,6 triliun rupiah di tahun 2023 atau naik 22,8% dibandingkan tahun lalu yaitu 6,2 triliun rupiah. Perseroan mampu mendorong pertumbuhan pendapatan berkat kerja keras seluruh karyawan, kata Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Darwin Trisna Jajawinata dalam acara media briefing sekaligus berbuka puasa bersama di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Darwin mengatakan, gross income perseroan di tahun 2023 juga naik dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 21,4% atau naik dari posisi 3,1 triliun rupiah di 2022, menjadi 3,8 triliun rupiah di tahun 2023. Selain itu, ia mengatakan, sepanjang 2023, aktivitas pembiayaan dan investasi PT SMI telah berkontribusi pada pembangunan proyek infrastruktur senilai 727,3 triliun rupiah. Adapun komitmen pembiayaan sebesar 137,7 triliun rupiah di 2023. Sementara itu, angka outstanding pembiayaan dan investasi adalah senilai 91,3 triliun rupiah. Sedangkan untuk gross disbursement tahun 2023 adalah 15,3 triliun rupiah, yang terdiri dari disbursement ke badan usaha senilai 15 triliun rupiah dan ke pemerintah daerah sebesar 255 miliar rupiah, ujarnya. Untuk diketahui, PT SMI adalah badan usaha milik negara, BUMN, di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang berbentuk lembaga keuangan bukan bank, LKBB. PT SMI berperan dan memiliki mandat sebagai katalis percepatan pembangunan nasional. PT SMI memiliki berbagai fungsi dan produk, fitur unik untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur tetapi juga sebagai enabler melalui pelaksanaan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, yang mengikut sertakan berbagai institusi keuangan baik swasta maupun multilateral. Kemenko Polhukam godok rencana bangun sistem pertahanan semesta di IKN. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggodok rencana membangun sistem pertahanan semesta di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Dalam rapat koordinasi yang digelar Kemenko Polhukam tentang sistem pertahanan semesta di IKN, ada beberapa undang-undang yang dikaji untuk menjadi pedoman, di antaranya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang perincian induk Ibu Kota Nusantara. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara akan berimplikasi besar pada aspek pertahanan negara.
Kebutuhan dari sisi pertahanan menjadi sangat krusial dan fundamental mengingat ibu kota negara sebagai center of gravity negara yang sangat menentukan keberlangsungan dan eksistensi NKRI, kata Deputi 4 Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Laksamana Muda TNI Kisdianto saat rapat di Jakarta, Kamis. Dalam rapat itu, Kisdianto mengatakan sepanjang tahun 2023, rangkaian koordinasi yang dilaksanakan Kemenko Polhukam tentang sistem pertahanan semesta di IKN berujung pada terbitnya Keputusan Menteri Pertahanan Nomor Kep. 1746 M. 12, 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Sistem Pertahanan Negara di Ibu Kota Nusantara, IKN. Berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan tersebut, sistem pertahanan negara yang harus diwujudkan di IKN adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, dan dilengkapi dengan sistem RED, deterrensi defensif aktif, dan strategi pertahanan berlapis yang cerdas, serta disusun menyesuaikan dengan sistem pertahanan anti-acces, area denial, kata Kisdianto. Anti-acces, area denial, A2, sederhananya merupakan sistem pertahanan suatu wilayah yang fokusnya menangkal serangan dari luar yang jangkauan serangannya jauh maupun dari jarak dekat. Tidak hanya membahas pola pertahanan A2, rapat koordinasi itu juga membahas penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan, Smart Defense System, untuk sistem pertahanan semesta di IKN. IKN hadir dengan konsep Smart City atau kota cerdas yang mengintegrasikan jaringan dan teknologi informasi dalam pembangunan kota. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bersama dalam mengawal terwujudnya sistem pertahanan negara di IKN, kata Kisdianto. Ibu kota Nusantara, yang akan menggantikan Jakarta, dibangun di 2 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. IKN juga berlokasi dekat dengan alur laut Kepulauan Indonesia, ALKI, 2, yang merupakan perairan terbuka dan menjadi perlintasan kapal-kapal, termasuk kapal niaga dari dalam dan luar negeri. Otorita IKN luncurkan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, pada Selasa meluncurkan rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati di IKN sebagai upaya untuk memastikan pembangunan ibu kota negara baru itu berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan hidup. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Jakarta, Selasa, mengatakan pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur itu sering dikritik karena dinilai berpotensi merusak lingkungan. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan IKN justru menjadi bukti komitmen Indonesia dalam mengembalikan hutan tropis Kalimantan, dengan salah satu strateginya adalah pelindungan dan pengelolaan terhadap keanekaragaman hayati. Pembangunan di IKN itu hanya sepertiga atau 25% dari total area IKN. Sisanya akan kami bangun kembali sebagai hutan tropis, kata Bambang kepada wartawan selepas peluncuran rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati di IKN di Jakarta. Dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati di IKN menetapkan arah kebijakan, program dan target untuk melindungi keanekaragaman hayati di IKN selama 5 tahun mendatang, 2024-2029. Dokumen ini mencakup langkah-langkah di antaranya pelestarian habitat, perlindungan spesies, upaya restorasi dan rehabilitasi ekosistem yang rusak dan konservasi pohon. Dokumen ini dikembangkan melalui proses dialog dengan berbagai pihak termasuk pemangku kepentingan, konsultan, akademisi, peneliti, lembaga internasional, dan lembaga swadaya masyarakat. Bambang mengatakan melalui program perlindungan ekosistem tersisa serta pemulihan ekosistem rusak diharapkan pada 2030 status keanekaragaman hayati di wilayah IKN dapat semakin meningkat. OIKN mengidentifikasi 7 wilayah di IKN dan sekitarnya yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Wilayah tersebut meliputi bentang alam Gunung Beratus, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Teluk Balikpapan, Hutan Lindung Sungai Wain, Samboja Lestari, Muara Jawa, dan Gunung Parung. Sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di Ibu Kota Negara Baru, OIKN juga menargetkan untuk merestorasi 65% wilayah IKN sebagai kawasan lindung.
Area hutan hujan tropis yang ada saat ini hanya mencakup sekitar 16% dari total 252.000 hektar wilayah IKN. Untuk itu, OIKN mencatat diperlukan upaya reforestasi setidaknya seluas 120.000 hektar hingga 2045. Rencana Induk Pengelola